Oke guys, jadi kita ini kan nggak pernah ngebahas cerita mistis di daerah Sumatera. Ya. Bagaimana kalau kali ini kita ngebahas tentang hal-hal mistis di daerah Sumatera? Boleh. Jadi cerita gue ini gue dapat dari opung gue. Opung gue ini orang asli Medan. Dan cerita gue ini udah agak mundur. Di sekitaran udah 20 tahun yang lalu lah. Lumayan lama. Kayak 2000 gitu lah. Cerita gue ini terjadinya di daerah Batok Toba, di kayak permukiman Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara itu kayak orang di situ mempunyai kepercayaannya. Iya, kepercayaannya itu untuk sesuatu makhluk, yang makhluk itu namanya Begu Ganjang. Begu Ganjang itu miripnya kayak Slenderman, tahu nggak? Mukanya itu kayak reok, lidahnya itu panjang, rambutnya panjang, dan makhluknya itu pun panjang. Jadi di daerah Tapanuli Utara itu banyak, kalau pohon-pohon gede itu disangka sama orang-orang situ itu sarangnya si Begu Ganjang ini. Jadi orang-orang situ suka menaruh sesajen di pinggiran pohon-pohon itu. Buat apa tuh? Untuk kayak memang dikasih kayak misalnya kita ini punya peliharaan, kayak kita kasih makanan juga. Oh, untuk persembahan gitu. Iya. Jadi di pinggiran pohon itu ditaruh sesajen itu. Kalau di daerah sana Begu Ganjang ini suka digunakan oleh orang-orang sana untuk persembahan atau persugihan gitu. Jadi di sana ada 3 orang laki-laki, tapi bukan orang daerah Tapanuli Utara. Namun orang ini main ke Tapanuli Utara karena pengen membuktikan ada atau enggak kepercayaan orang Tapanuli Utara itu. Iya, orang ini nggak percaya tentang Begu Ganjang itu dan pengen menantang Begu Ganjang itu. Jadi orang ini bertiga main ke Tapanuli Utara, dan di sana ada satu pohon mangga yang bagi orang-orang di sana itu tempat si Begu Ganjang ini, kayak sarangnya gitu. Kayak gue bilang tadi, di pinggiran itu ada sesajen. Dan di pinggiran, di dalam sesajen itu kayak ada satu buah pisang. Kan ada 3 laki-laki tadi. Dari mereka ada satu laki-laki yang sangat menantang memang. Nggak bisa 1 dari 3 itu. Tapi opung gue nggak bilang nama dia siapa, jadi di sini kita taruh aja nama dia Herman. Jadi di sana si Herman itu dia kayak mengambil sesajen itu sama buah pisang itu, lalu dia makan. Karena dia itu kan kayak menantang. Nggak sampai situ aja, dan sesajen-sajen di situ semuanya diacak-acak sama dia. Karena dia ini kayak menantang gitu sih. Gak percaya Iya. itu ada ya. Dan sebelum mereka bertiga itu pergi, si Herman ini sempat ngepipisin sarangnya si Begu Ganjang itu. Di sana itu dibilang sama orang-orang sana kalau kita manggil nama dia salah aja, kita akan didatangin oleh Begu Ganjang itu. Si Herman itu pun ngetes untuk panggil-panggil, sorry ya, Begu Ganjang mana? Ya, dia tanya lagi Begu Ganjang mana. Habis itu dia bilang lagi sama kawannya, kan betul gue bilang nggak ada Begu Ganjang itu di sini. Setelah mereka pulang itu memang nggak ada terjadi apa-apa sih. Tapi udah habis itu mereka udah pulang. Sekitaran seminggu kawannya ini nyari-nyariin Herman, nggak pernah nampak. Dan namanya si Herman pun nggak pernah terdengar lagi. Akhirnya 2 teman itu karena udah seminggu nggak pernah mendengar nama si Herman, waktunya kayak setelah insya gitu dia nyampein ke rumah si Herman.
ya pengen menanya si Herman kemana. Dan mereka di sana mengetuk pintu dan yang membukanya istrinya. Istri Jerman. Iya. Setelah dibuka sama istri si Herman, dia tanya, Herman kemana? Kok nggak pernah keluar lagi? Habis itu istrinya bilang, kalau si Herman ini udah seminggu nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, cuman bisa terlentang di kasur. Dia sakit. Iya, sampai-sampai bicara pun nggak bisa. Setelah itu istri si Herman pun nyuruh kawan-kawan si Herman untuk masuk dan melihat keadaan si Herman. Setelah sampainya di kamar, istrinya itu kayak ngebuka bajunya si Herman dan di situ nampakin bahwa perut si Herman ini kayak buncit. Dan di badannya itu kayak ada lembam-lembam biru gitu. Kayak habis cium orang. Iya, Kenapa? belum tahu sih. Jadi bukan sampai di badannya cuman, maaf ya, tapi sampai ke alat kelaminnya. Ih, bisa sih. Kok bisa sih? Iya kan itu kan dia nggak pernah berantem kan. Jadi karena bagi istrinya itu berat dan dibilang juga sama istrinya bahwa udah 3 hari ke belakang si Herman ini kayak setiap tengah malam dia itu kayak takut tapi nggak bisa bergerak, cuman bisa nggenggamin kayak geram-geram gitu. Dan di situ karena dua temannya ini pun bahwa bagi mereka si Herman ini udah berat, apalagi nggak bisa gerak. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil Ustadz. Oh, Mbak Dis, gimana? Kayak baca doa gitu ya? iya, Untuk menyembuhin berarti. untuk berusaha menyembuhin si Herman ini. Sampainya Ustadz ke rumah si Herman itu kayak dibaca-baca, tapi aku nggak tahu dibacanya apa. Karena opung gue nggak terlalu bilang jelas sekali. Di situ setelah dibaca-baca, di dalam ruangan itu pun cuman ada Herman, istrinya sama Ustadz. 2 temannya disuruh tunggu di luar. Setelah dibaca-baca itu, si Herman ini kayak udah mendingan, udah bisa ngomong dan udah agak bisa gerak. Di situ dia bilang, Pak Ustadz tolong sembuhin saya, tolong sembuhin saya. Saya takut, saya memang salah, dia bilang. Pak Ustadz pun tanya, kamu ada berbuat salah apa? Di situ si Herman pun langsung cerita bahwa perjalanan mereka sama 2 teman itu, dia udah pernah menantang si makhluk bubu panjang itu. Dan dia juga udah pernah makan sesajen itu dan pernah ngacak-ngacaknya. Apalagi dia bilang dia udah pernah ngepipisin pohon yang sarangnya si bubu panjang itu. Iya. Mungkin berarti gara itu ya. Iya. Dan di situ dia bilang juga bahwa 3 malam ke belakang itu yang dia kayak gue bilang tadi ngegerem-gerem gitu. Ternyata di situ dia bilang dia didatangin oleh makhluk bubu panjang itu. Tepatnya diri di atas dia, mukanya pas di muka dia, dan muka si Herman ini dijilat sama bubu panjang itu. Gila. Kalau menurut aku ya, memang kan pasti ada pemali-pemali ya adatnya tentang pokoknya di tiap suatu daerah gitu kan, yang nggak boleh dilanggar. Apalagi kalau yang kayak gitu tuh gimana ya? Memang harus ada sopannya gitu, betul kan? Dia nggak punya sopan, dia nantang banget gitu loh. Nah sampai berani loh mengacak-acak apa tadi itu, membuat kotor itu, apalagi nggak minta izin ya kan, melanggar aturan situ. Nah, aku juga ada dapat cerita nih dari kawan-kawan aku pas waktu aku lagi nongkrong malam ini ya. Jadi cerita ini ya masih di wilayah Pulau Sumatera, lebih tepatnya Sumatera Barat, yaitu Padang. Nah, di sini dibilang bahwa ada sepasang suami istri yang membawa anak gadis perempuannya yang bernama Intan. Intan ini dibawa ke rumah Ustadz. Nah, itu diantarkan ke tempat Ustadz karena untuk diruqyah gitu.
Karena kabarnya si Intan ini mengalami yang namanya santet. Tahu nggak sih santet itu apa? Tahu kan? Nah, si Intan ini mengalami santet, dan pada saat itu Ustadz ini sempat bertanya kepada orang tuanya, "Pak, Bu, mohon maaf, apakah Bapak dan Ibu mengenal orang yang bernama Dahlan?" gitu. Namun ya bapak sama ibu ini, bapak atau emaknya si Intan ini pasti nggak tahu lah kan. Dia jawab, nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa tentang si Dahlan, bahkan namanya pun baru pertama kali didengar. Jadi kata Ustadz itu, Dahlan ini merupakan orang yang pernah jatuh cinta, orang yang pernah suka terhadap si Intan. Nah, namun sayang sekali cintanya ini ditolak oleh si Intan. Di sini dia sakit hati. Mengapa? Karena Intan ini nolaknya mentah-mentah gitu loh. Mentah-mentah, satu katanya agak kasar. Jadi bisa kalau setidaknya baik-baik lah kan. Maaf, aku nggak bisa. Ini nggak. Si Intan ini bilang, maaf ya, lu itu nggak pantas buat gua. Karena ya tahulah kan, karena sakit hati itu, jadi Dahlan inilah yang menyantet si Intan. Bukan dia yang nyantet, tapi dia datang ke tempat sebuah dukun, yang dimana kata Ustadz itu dukun ini punya ilmu cukup kuat. Di kawasan daerah itu cuma dukun inilah salah satu memang yang paling kuat ilmunya. Nah, situ Dahlan dia datang ke tempat dukun dan minta agar dukun itu menyantet si Intan. Tapi pada saat itu dukun ini sempat bertanya kepada si Dahlan, ini mau nyantet yang bagaimana gitu. Karena kan ada model santet yang langsung bisa membunuh, ada juga yang bisa menyiksa. Jadi yang dikatakan si Dahlan ini, dia nih mau nyantet yang siksa aja, mau nyiksa si Intan aja dia dulu, karena dendam, karena sakit hatinya. Di situ ya pas santet ini kan menggunakan gasing tengkorak. Jadi gasing tengkorak yang dimana proses santetnya ini nanti diambil sebuah kepala tengkorak dari orang yang telah mati. Tapi ada syaratnya, orang yang telah mati ini harus mati dalam keadaan dibunuh. Mengapa? Karena kalau orang mati keadaan dibunuh tuh pastinya dia memiliki rasa dendam. Timbul rasa dendam, ya kan? Maka dari itu diambillah sebuah tengkorak dari orang yang mati karena dibunuh. Terus bagian jidatnya itu dikikis, baru samping-sampingnya antara kanan dan kiri itu dibolongin, dimasukkan tali dan jadilah gasing putar. Tau nggak? Gasing putar nanti hari gitu kan. Nah, pada saat itu juga ini ada dibacakan beberapa mantra yang aku nggak paham ya bahasa Padang, bahasa sana. Tapi kalau diartikan gini, gasing betali dimainkan pada waktu petang atau sore Kamis sampai malam Jumat. Nah, gasing tengkorak atau gasing tengkorak tadi dimainkan. Kalau putuslah talinya, maka putuslah makrifat atau putuslah hubungan dia dengan Tuhan. Nah, jadi bener aja gasing itu harus dimainkan sampai talinya itu putus. Karena kalau talinya itu putus, maka santetnya itu berhasil. Jadi yang dimainkan ya sampai talinya putus. Dan pada saat talinya putus juga, tiba-tiba si Intan ini yang lagi diruqyah tadi terkena lagi santetnya itu. Jadi double santetnya. Terkena dia malas itu, tiba-tiba teringat Dahlan gitu. Dia teriak, Dahlan, Dahlan. Nah, jadi kayak mana ya? Kayak gitulah pokoknya. Sadis banget sih. Nah, di sini juga Ustadz tuh sempat bilang, ini dukunnya karena terlalu kuat, yang kayak aku bilang tadi. Jadi ya tolong bapak sama ibu bisa bawa pulang dulu. Dan jangan lupa sampai di rumah siap sholat isya, bacakanlah Yasin kepada si Intan. Nah, saya akan bantu dari sini, ucap Ustadz itu. Nah, ya udah dibawa pulang nih si Intan. Si Intan dibawa pulang, siap isya dibacakan Yasin. Namun di situ Intan yang lebih parahnya lagi, dia gimana? Tau nggak sih orang kayak kesurupan gitu, langsung merep ke dinding. Nah, di situ garuk-garuk dinding sampai kukunya lepas. Bahkan di situ dia sempat menganjing-anjingi orang tua, jadi anjing kau gitu katanya. Karena dia udah nggak normal lagi, udah stres gitu. Sampai pada akhirnya ya orang tua ini datang lagi tempat ustadznya. Dia minta bantu lagi, minta kayak mana solusi agar bisa lepas dari santet ini. Namun si ustadz ini akhirnya mengatakan bahwa dukun ini bukanlah tandingannya.
Jadi dia emang gak sanggup melawan ilmu hitam dari dukun ini. Selepas kejadian itu, ya orang tuanya dari si Intan ini pusing dong, karena nggak tahu lagi bawa ke ustadz mana. Ustadz lain pun udah dites juga nggak bisa. Bahkan mereka juga sempat itu ya memanggil beberapa ahli-ahlinya, ahli biasa yang mengeluarkan, biasa meruqyah gitu, orang-orang pintar gitu. Namun nggak ada satupun yang berhasil, sampai titik dimana orang tua itu kehabisan uang. Mereka pun nggak sanggup lagi memikirkan cara untuk menyembuhkan, untuk mencari solusi, untuk menyewa orang agar si Intan ini bisa sembuh. Yang dimana pada saat itu akhirnya si Intan dikurung, diikat di dalam kamarnya agar nggak garuk-garuk lagi, nggak ngerep-ngerep lagi. Nah, tapi di sini Dahlan nih yang masih dendam gitu loh, dia datangin lagi si dukunnya. Dia datangin lagi, dia bilang, saya ingin Intan itu dibunuh. Iya, dibunuh. Jadi dia ingin si Intan ini mati ya. Dari situ lokalnya santet sekali lagi, yang dimana menggunakan paku karat. Tahu nggak paku karat kan? Paku karat nanti ada sebuah pohon khusus, kan? Nanti dicucukkan ke pohon itu, maka sampailah sebuah penyakit untuk si Intan ini. Pas banget, pas dipukul itu santetnya berhasil, dan tiba-tiba badan si Intan ini mendadak penuh dengan nanah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benanah semua. Nah, setelah itu dipukullah sekali lagi paku itu dan nanahnya pecah. Yang dimana orang tuanya yang dari luar ini mendengar jeritan si Intan ini kan, jadi taulah kan, gitu misalnya. Dan dia buka pintu, ya Intan itu udah dipenuhi dengan darah nanah dan dia pun mati di situ. Tapi kalian sempat berpikir nggak sih, emang diputusin cinta itu sakit? Nah sakit, tapi kan nggak seperti kayak gitu juga. Nggak sampai gitu juga sih. Aku juga ada cerita. Ini yang aku dapat dari media sosial. Nah, di sini diceritakan satu pasang suami istri yang namanya sama suaminya si Putra, istrinya si Dian. Nah, jadi si Putra ini asli orang Jakarta dan si Dian ini asli orang Padang, Sumatera Selatan. Nah, di sini si Dian ini dapat kabar pukul jam 9 malam. Di sini keluarganya bilang kalau kerabat dia meninggal. Nah, di situ pun keluarganya meminta si Dian buat pulang ke Padang. Di situ pun si Dian ini langsung mengajak suaminya si Putra buat balik ke Padang. Nah, sekitaran jam 9 itu pun mereka berangkat sampai sekitaran jam 1 malam. Mereka tuh sampai di tanah Sumatera, di pelabuhan Lampung. Di situ pun mereka lanjut perjalanan ke Sumatera Selatan ke Padang. Nah, di sini mereka nih ada 2 jalur nih. Mereka nih lewat jalur bawah, jalur selatan lah ya kan. Ada satu wilayah yang di situ sangat terkenal banyak kali perampokan dan banyak juga kisah-kisah horor gitu. Nah, kebetulan mereka lewat jalur itu. Nah, nama tempatnya kalau nggak salah Lahat. Mereka lanjut perjalanan. Nah, di tengah perjalanan kayak si istri kan kayak udah, si Dian ini kan udah mengantuk gitu. Kata suaminya si Putra, yang kamu kalau ngantuk belakang aja, pindah bangkunya biar nyaman tidur. Katanya. Si Dian ini pun pindah ke belakang. Mereka pun lanjut perjalanan. Sekitaran jam kayak pukul 3 atau 4 gitu kurang lebih. Di sini istrinya si Dian bilang nih sama si Putra, yang kalau ada pom bensin kamu mampir ya, aku sak pipis katanya. Nah, kata si Putra suaminya, iya yang. Nah, gak lama dari situ mereka pun dapat pom bensin. Nah, tempat pom bensin ini kayak kitaran kiri kanannya itu hutan semua. Di situ pun lumayan sepi, gak ada yang lewat. Nah, mereka mampir di situ. Si Dian pun kayak buru-buru turun dari mobil.
Kata si Putra suaminya, yang mau aku temenin atau enggak, katanya kan. Kata si Dian istrinya, nggak usah yang, aku sendiri aja bisa kok. Dijawab sama si Putra suaminya, ya udah aku tunggu di mobil ya, jangan lama-lama, katanya. Nah, si Putra nunggu di mobil sekitaran 20 menit atau 30 menitan gitu. Si Putra ini ketiduran dia di mobil. Ketiduran. Dan tiba-tiba ada nih suara tutup pintu mobil yang sangat kencang. Kencang tutup. Di situ pun si Putra sadar nih kalau istrinya udah balik. Udah selesai kan. Di sini mereka pun melanjut perjalanan. Gak jauh dari pom bensin, si Putra nih kayak menyium bau-bau bunga melati. Nah, di saat si Putra nih mau bilang sama si istrinya si Dian, yang kamu ada menyium bau-bau melati enggak? Belum kebilang tuh. Tiba-tiba bau melati ini hilang. Hilang. Nah, nggak dipedulikan lah masih Putra ini ya kan. Tetap lanjut perjalanan mereka. Di kursi belakang ini kayak ada suara kusuk-kusuk gitu, kayak orang duduk dah. Abis itu tuh duduk gitu kan. Nah, di sini si Putra ini ngira kalau istrinya udah bangun nih. Tadi kan habis dari pom bensin tuh tiduran dia. Di situ pun bau-bau melati itu kebau lagi nih. Kecium lagi. Di sini pun tiba-tiba nada dering HP-nya si Putra ini bunyi nih. Bunyi ya kan. Nah, di situ si Putra angkat pas dia melihat istrinya si Dian. Nah, di situ pun dia sedikit panik dan ketakutan juga. Dia berpikir nih, yang di belakang ini siapa nih? Nah, di situ dia ngangkat telepon dari istrinya si Dian. Diangkat lah. Dibilang nih sama istrinya, "Yang, kamu mana? Aku di pom bensin kok ditinggal?" Nah, di situ pun dia sedikit ketakutan, udah merinding lah kan. Dia sama si Putra suaminya, "Yaudah yang, aku balik, kamu tunggu situ ya." Nah, habis dimatikan teleponnya, dia nih memastikan nih sama kaca spion mobil di tengah. Dilihat lah ke belakang kan. Dilihat, ada sosok wanita, baju hitam, rambut panjang. Mukanya tuh nggak nampak, ketutup sama rambut. Nah, itu dia kan kayak refleks, kayak baca doa gitu biar si cewek ini hilang. Karena dia tahu itu bukan istrinya. Baca-baca, nggak lama itu pun cewek itu pas dia lihat di kaca spion lagi, itu udah nggak ada lagi, udah hilang. Nah, di situ pun dia lanjut perjalanan, belok lagi putar arah ke arah si galon itu. Pas dia mau belok, nah di atas mobilnya itu kayak ada jatuh barang gitu, kayak duk gitu, suara yang duk kan. Nah, pas dia ngelihat ke arah kaca, itu ada rambut wanita yang tadi nempel di kaca mobilnya dia. Nah, di situ pun dia kayak baca doa lagi dia terus kan. Nah, pas dia mau putar belok arah ke galon yang tadi, nah di atas mobil dia nih kayak ada suara kayak jatuh timpa barang gitu, kayak tuk gitu. Nah, gitu kan. Pas dia lihat ke arah kaca mobilnya, dia ngelihat rambut wanita yang di kursi belakang tadi. Di situ kayak dia buru-buru belok. Nah, sambilan baca doa ya kan, semoga hilang si hantu cewek tadi. Nah, dia lanjut terus perjalanan sampai di pom bensin. Dia telepon lagi nih istrinya si Dian. Telepon, "Yang, kamu di mana? Aku udah sampai nih di pom bensin." Kata si Dian istrinya, "Yang, aku di kamar mandi, aku sakit perut." Nah, di situ pun si Putra kayak bilang, "Oh ya udah, tunggu ya, aku ke situ." Pas si Putra sampai di kamar mandi cewek, dia kan kayak segan gitu dah, kan kamar mandi cewek. Di situ pun kamar mandinya lagi sepi. Nah, di situ pun dia nggak mikir panjang, langsung masuk tuh ke kamar mandi. Pas dia ngeliat, si Dian itu udah kegeletak di lantai sambil megang perut sakit dia. Nah, di situ pun si Putra lihat nih
kalau di belakang si Dian ada sosok wanita yang tadi sedang memegang perutnya si Dian. Di sini si Dian nggak tahu dia kalau ada wanita hantu tadi. Yang bisa ngelihat itu cuma si Putra. Oke, mungkin cukup sekian aja cerita mistis dari kita. Kalau kalian punya cerita mistis dari kalian, di kolom komentar di bawah. Bye bye.